Halo semuanya, perkenalkan saya Natalia dari kelas 11 RPL. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai kode yang ada di dalam Android Studio. Nah, pertama, di sini ada item list sama dengan new array list. Ada list view sama dengan five field by ID. Nah, ini tuh list view ini artinya dia itu akan mengambil list view dengan mencari ID ini. ID list mobil. Nah, bisa kita lihat dari di sini activity data mobil. List view-nya dengan list mobil. Benarkah? Nah, betul ya. Jadi ini tuh akan menampilkan list view dengan mencari ID list mobil. Selanjutnya ada item list sama dengan new array list. Nah, new array list ini adalah new array list yang kosong yang digunakan untuk menampung data. Ini juga sama. Kemudian untuk yang adapter, new array adapter itu dia fungsinya itu untuk menghubungkan list view dengan adapter supaya data dari item list itu bisa muncul di layar. Jadi kurang lebih alurnya itu kayak gini. Item list itu datanya, kemudian adapternya itu penghubung. Nah, data ke adapter, kemudian list view-nya itu tampilan di layar. Oke. Nah, selanjutnya di sini new tampil data execute. Nah, ini berarti new tampil data execute ini berarti menjalankan syntax yang bernama ini di sini saya tulis data tampil datam. Nah, jadi dia akan menjalankan syntax bernama tampil datam. Oke. Nah, selanjutnya ada private class ini ya. Oke. Nah, jadi private class datam extend async void string. Oke. Nah, jadi private class ini artinya dia itu membuat kelas di dalam activity atau inner class yang tugasnya itu jalan di background. Nah, jadi karena dia jalan di background, jadi dia tidak mengganggu UI-nya. Nah, syntax di sini dia punya 3 parameter. Void, kedua void, dan ketiga string. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada protected string ya, protected string do in background. Itu adalah metode yang dijalankan di background. Nah, di sini ini dipakai untuk mengambil JSON dari URL server. Prosesnya kayak gini ya. Ini di sini ada URL. Nah, ini baris ini, kode baris ini yaitu untuk membuat objek URL menuju script PHP yang kasih data mobil. Nah, kemudian untuk baris ini, baris kedua ini yaitu untuk membuka koneksi ke server. Kemudian yang ketiga, set request method get. Nah, ini tuh untuk mengatur metode request HTTP itu menjadi get. Dan yang keempat ada ini buffer reader ini. Buffer reader ini dia itu fungsinya itu untuk membaca data dari server baris per baris. Nah, selanjutnya itu ada while line. While line ini yaitu artinya selama masih ada data, gabungkan ke string builder. Nah, yang terakhir ini reader close disconnect, yaitu untuk tutup koneksinya. Oke. Kemudian return to string.
mengembalikan data JSON dalam bentuk string. Oke? Nah, singkatnya itu bagian ini, bagian dari sini dia itu untuk mengambil data JSON dari server, kemudian menyimpan ke string, dan nanti akan diproses di onPost execute biar bisa ditampilkan di list view. Nah, selanjutnya di sini onPost execute ini sampai sini. Oke, yang pertama ini. Nah, di bagian onPost execute ini dia itu metode yang dijalankan setelah do in background selesai. Nah, jadi kalau do in background tugasnya itu ambil data JSON dari server, nanti on post execute ini tugasnya adalah olah data JSON tadi dan tampilkan ke list view. Oke? Nah, yang pertama ini JSON array sesuai dengan yang ini, baris ini berarti ubah string result atau data JSON dari server menjadi array JSON karena datanya berupa daftar mobil. Kemudian item list clear sama ID list clear ini itu dikosongkan dulu daftar sebelumnya biar nantinya tidak menumpuk dengan data lama. Nah, selanjutnya ada for int ini. Oke. Ini artinya itu looping semua isi JSON array dan ambil data tiap mobil atau JSON object. Nah, terus yang bagian ini dia itu ambil field dari JSON. Nah, kemudian yang bagian ini itu bagian yang terakhir itu dia itu masukkan ID list dan item list. Dan yang ini ada tab notify data search change, itu dia itu ngasih tahu kalau datanya sudah berubah dan telah ditampilkan daftar mobil baru yang ada di layar. Nah, sebelum di sini ada juga bagian code yang ada di VS Code ya. Saya alihkan dulu ke VS Code. VS Code. Oke. Yang pertama ada koneksi dulu ya. Koneksi ini digunakan biar bisa dihubungkan ke dalam database. Nah, host ini artinya itu server yang dipakai, alamat server database di komputer kita, dan user itu dia itu username di MySQL. Nah, di sini usernya itu root karena memang defaultnya root ya, dan passwordnya kosong. Nah, dan DB ini dia itu adalah nama database yang saya pakai. Nah, selanjutnya ini artinya membuat koneksi MySQL dengan MySQLi. Nah, kemudian setelah membuat koneksi, hasil koneksi itu disimpan di dalam variabel con ini. Nah, setelah dibuat koneksinya disimpan ke variabel con. Oke. Selanjutnya ini if con itu, nah itu berarti mengecek apakah koneksi gagal. Kalau gagal, hentikan program atau die dan tampilkan pesan error. Nah, kalau berhasil, ya lanjut jalan, tapi tidak ada pesan apapun. Nah, jadi kalau misalnya koneksinya berhasil, nanti dia bisa jalan. Semisalnya gagal, nanti dia akan muncul koneksi gagal.
Kemudian ini misalnya di sini tampil mobil, include koneksi PHP. Nah, ini artinya memanggil koneksi PHP supaya terhubung dengan database. Nah, kemudian ini itu berarti menjalankan query SQL untuk mengambil semua data dari tabel mobil. Dan hasil query itu disimpan di result. Nah, kemudian yang ini yaitu membuat array kosong mobil. Nah, kemudian yang ini yang while ini yaitu membaca yang fetch esok itu membaca hasil query baris per baris dalam bentuk array asosiatif. Nah, setiap baris hasil query itu dimasukkan ke string mobil ini. Nah, untuk yang ini echo JSON encode, dia itu mengubah array PHP mobil menjadi format JSON dan mengirimkannya ke Android. Nah, singkatnya itu file tampil mobil .php ini itu mengambil semua data dari tabel mobil di database, lalu mengubahnya ke JSON supaya bisa dibaca oleh aplikasi Android Studio. Nah, contoh hasil koneksi database dengan aplikasi ini adalah sebagai berikut. Di sini kita run dulu. Nah, di sini kita run ya. Kita coba apakah koneksi data ke database ini data di database berhasil terhubung dengan Android Studio tidak. Nah, jika dia berhasil terhubung nanti akan ada data di sini. Seharusnya di sini akan menampilkan data. Nah, di sini kosong. Oke. Nah, karena di sini kebetulan di sini ada spasi jadi error. Nah, untuk memastikan apakah nanti bisa menampilkan data dari database, kita bisa klik dulu ke linknya. Nah, ini artinya udah oke. Kita run ulang. Nah, kita coba tekan data mobil. Nah, ini udah ada listnya. Nah, jadi kurang lebih gitu ya tentang penjelasan tentang masing-masing kodenya. Mohon maaf apabila penjelasan saya kurang jelas. Sekian dari saya, terima kasih.